komisi maupun dari wilayah di GKJ Ngesrep untuk memuji di setiap ibadah hari Minggu. Nah, bagi jemaat yang ingin dan rindu untuk memberikan ucapan syukur dapat diberikan kepada pujian yang sudah dinyanyikan. Persembahan untuk pujian akan diberikan kepada jemaat yang mengikuti ibadah datang ke gereja. Akan diberikan amplop yang bertuliskan Rioyo Undur-Undur untuk diisi dan dipersembahkan bagi pujian yang akan ditayangkan melalui streaming melalui ibadah. Dan bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening GKJ Ngesrep. Caranya, 1. Mengetik nomor rekening GKJ Ngesrep, kemudian memasukkan nominal persembahan. Contohnya, nominal persembahan itu ditambah dengan kode amplop dari jemaat. Misal kode amplop 16, persembahan yang akan ditransfer 100.000, maka yang diketik 100.016. Kemudian kirim bukti transfer kepada panitia Rioyo Undur-Undur. Apabila jemaat lupa dengan kode amplop, maka jemaat cukup mengirim bukti transfer dengan diberi keterangan persembahan Rioyo Undur-Undur. Kami berterima kasih sekali kepada jemaat GKJ Ngesrep atas partisipasi, dukungan, dan persembahan untuk memeriahkan Rioyo Undur-Undur GKJ Ngesrep tahun 2021. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Shalom. Turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Maka dari itu, Minggu Paskah ke-7 ini bisa dihayati sebagai suatu titik antara, yakni kerelaan diri untuk melepas dan berpisah dengan kebersediaan diri untuk membuka dan menerima. Untuk itu, marilah kita tetap bersuka menyambut kedatangannya. Mari pujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan kesungguhan hati. Jemaat, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari NKB 7, bait pertama dan yang kelima. Nyanyikanlah nyanyian baru. Besar di bumi yang memerintah dunia, yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah secara daring, mari kita memasuki ibadah pagi ini dengan pengakuan di dalam hati kita demikian. Penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani perjalanan hidup di dunia, kita seringkali diperhadapkan dengan teka-teki yang kadang tak tertebak. Dan seringkali hidup kita juga diapit oleh dua atau lebih kenyataan yang saling bertolak belakang. Dan hal itu memperkeruh kehidupan kita. Dan tantangan terbesar bagi kita yang hidupnya pernah atau sedang mengalami kenyataan yang paradok itu, ialah berusaha bangkit dan bertahan menuju kenyataan yang membahagiakan. Untuk itu, melalui tema teguh atau runtuh di dunia yang keruh, mengajak kita untuk tetap teguh dan utuh dalam menghadapi rabun dan keruhnya dunia ini. Mari kita puji nama Tuhan dari NKB 204, bait yang pertama dan yang kedua. Di dunia yang penuh cemar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat NKB 204 bait 1 dan 2 yang barusan kita pujikan tadi, dikatakan di bait pertama, dikatakan di dunia yang penuh cemar, di antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Dikatakan hidupmu kitab terbuka dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Dan ini menjadi bahan kita untuk merenungkan pergumulan kehidupan kita. Dan kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah umat Tuhan, kita datang kepadanya, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Kita terbuka pada Tuhan akan kerapuan dan kelemahan kita. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi, namun sebelumnya saya akan mengantarkan dengan satu ayat dari Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Galatia pasal 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup,
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Mari kita merenungkan kehidupan kita. Apakah hidup kita di tengah-tengah kecemaran dunia ini, kita menyampaikan Yesus dalam hidup kita? Apakah hidup kita seperti kitab terbuka yang orang membaca Yesus dalam hati kita? Inilah kesempatan kita datang kepada Tuhan di dalam pengakuan dosa. Saya mempersilahkan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berdoa secara pribadi. Nanti jika selesai saya akan mengakhiri dalam doa bersama. Saya persilahkan Bapak, Ibu untuk mengakui semua pelanggaran, kesalahan, dan dosa kita di hadapan Tuhan. Saya persilahkan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami seringkali menyatakan diri kami sebagai anak-Mu. Kami sering menyatakan bahwa kami adalah bagian dari warga kerajaan-Mu Tuhan, warga kerajaan surga yang hidup di dunia ini. Tetapi kehidupan kami di dunia Tuhan tidak menyatakan sebagai anak-Mu. Kami seringkali menyatakan kami adalah anak Allah, tetapi kehidupan kami tidak menyatakan seperti anak Allah. Di tengah-tengah kekudusan kami tidak bertindak kudus. Di tengah-tengah ketidakjujuran kami tidak bertindak jujur Tuhan. Seringkali di tengah-tengah orang-orang yang tidak menjaga mulutnya, kami juga tidak menjaga mulut kami Tuhan. Di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengasihi, kami pun tidak mengasihi Tuhan, orang-orang sekeliling kami. Kami tidak ada bedanya dengan orang-orang sekeliling kami. Kami bukan menyatakan Engkau Yesus dalam hidup ini. Dan seringkali hidup kami menyatakan siapa kami, bukan siapa Engkau di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Lihatlah bahwa kami manusia lemah, kami manusia hina dan tidak layak di hadapan Engkau. Karena itu kami terus membutuhkan Engkau Yesus dalam hidup ini. Kami tidak akan mungkin bisa menghasilkan sesuatu, menghasilkan buah dalam hidup ini tanpa Engkau Yesus dalam hidup ini. Karena itu Tuhan, benar sekali pernyataan-Mu yang mengatakan di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti ranting ketika berpisah dari pokok anggur, maka dia akan tinggal kering, layu, dan tidak ada artinya. Karena itu Tuhan, kami datang kepada Engkau pagi ini. Kami mohon ampun, kalau seringkali dalam kehidupan kami tidak memandang kepada Engkau. Kami tidak menikmati Engkau. Kami tidak terus melekat hidup kami kepadamu Tuhan. Sehingga kami tidak bisa menjadi saluran berkat-Mu untuk orang-orang sekeliling kami. Kami tidak bisa menyatakan Engkau Yesus dalam hidup ini. Kristus Sang Penebus, ampunilah setiap kami yang lemah. Sucikanlah kami yang penuh dosa dan kesalahan ini. Kepadamu kami mohon ampun. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita menyambut pengakuan dosa kita dengan kidung jemaat dari kidung jemaat 370 bait yang pertama. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh. Karena dosaku berat dan kuasanya menyesak, oh bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Kidung jemaat 370 bait pertama. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh. Karena dosaku
Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri, kita akan bersama menerima berita anugerah yang Tuhan berikan kepada kita pagi hari ini. Sebagai umat Tuhan yang telah diperdamaikan dan diampuninya, kini terimalah berita anugerahnya yang akan diambil dari Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6 yang berkata demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita akan bersama menyambut berita anugerah ini dari nyanyian Kidung Baru 213 bait yang pertama. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukhalismu. Maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Dan selanjutnya NKB 213 bait pertama. Dipersilakan duduk kembali dan mari kita datang kepada Tuhan mempersiapkan hati kita di dalam doa. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena pagi hari ini Engkau memberi kesempatan kami untuk kembali datang kepada Engkau, untuk bersama beribadah kepada Engkau. Tuhan, kami datang kepadamu dan kami menyerahkan hati dan pikiran kami kepada Engkau. Kami tahu Tuhan, di tengah-tengah kekeruan dunia ini, kami seringkali terpengaruh oleh kekeruan dunia ini. Karena itu Tuhan, kami terus datang kepada Engkau, kami ingin menikmati kekuatan di dalam Engkau. Jangan biarkan Tuhan kami runtuh Tuhan di tengah-tengah dunia yang keruh ini. Karena itu Tuhan, kami memerlukan Engkau. Karena di luar Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu Tuhan, siapkan hati kami, supaya kami sungguh-sungguh menjadi tanah yang baik untuk pertumbuhan firman-Mu. Siapkan kami semua Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, supaya apapun yang hamba-Mu bagikan pada pagi hari ini berasal daripada Engkau semata. Kami menyerahkan waktu ini Tuhan kepada Engkau. Kami sungguh bersyukur karena Engkau terus menolong kami. Bersyukur untuk setiap petugas yang ada. Bersyukur untuk setiap orang yang terlibat pada ibadah pagi hari ini Tuhan. Dan kami ingin supaya hadirat-Mu nyata di antara kami Tuhan. Supaya Engkau berbicara di antara kami. Dan kami pulang dengan sesuatu berkat yang daripada Engkau. Kami pulang tidak dengan sesuatu yang sia-sia. Terima kasih menyerahkan waktu ini kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendapat satu persembahan pujian dari teman-teman Korempa dan teman-teman multimedia. Karena itu sebelum kita akan membaca pembacaan Alkitab, saya persilahkan teman-teman dari Korempa dan multimedia untuk membagikan pujian pagi hari ini. Saya persilahkan teman-teman Komisi Remaja dan Pemuda serta Komisi Multimedia untuk mempersembahkan pujiannya.
berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih teman-teman Korempa dan multimedia yang membagikan bagaimana sungguh indahnya kasih Tuhan, sungguh tidak terselaminya kasih Tuhan. Hanya seringkali kita tidak merasakan begitu besarnya kasih Tuhan. Kita tidak merasakan begitu indahnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih karena pagi ini kita diingatkan lagi betapa indahnya kasih Tuhan.
dan kita merenungkan sungguh-sungguh. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita akan membaca dari bagian Alkitab yang akan kita baca pada pagi hari ini. Saya akan mengambilkan dari Yohanes pasal 17 ayat yang ke-6 sampai dengan 23. Sebenarnya dari sinode itu meminta kita sampai di ayat 19, tetapi saya akan meneruskan sampai di ayat 23. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan membacakan Bapak Ibu semua Yohanes pasal 17 ayat yang ke-6 sampai dengan 23. Ini adalah doa Tuhan Yesus terakhir di Taman Getsemani sebelum dia maju ke Via Dolorosa. Jadi kita bisa melihat bagaimana hati dia, bagaimana keinginan dia, apa yang menjadi hati Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama membaca dari Yohanes 17 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 23. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku telah memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan di dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Demikianlah pembacaan Yesus Kristus, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang telah mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, selamat pagi. Yohanes 17 sangat menggetarkan hati saya. Itu doa Tuhan Yesus terakhir sebelum dia naik ke surga, sebelum dia memasuki Via Dolorosa. Itu keinginan hati Tuhan Yesus untuk kita semua. Dan kalau kita melihat di sana, merenungkan kata-katanya, saya sangat tergetar Bapak Ibu.
Karena dikatakan di sana Tuhan Yesus akan pergi kepada Allah. Tetapi kita semua masih ada di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia? Ada satu ayat yang lain yang saya ingin untuk kita renungkan, menjadi ayat yang kita renungkan bersama pagi ini. Saya akan mengambil dari Filipi pasal 2, ayat yang ke-14 sampai dengan ke-16. Ini memperjelas bagaimana apa yang harus kita hidupi di tengah-tengah dunia ini. Filipi pasal 2, ayat 14 sampai dengan 16 berkata begini. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Sekali lagi saya akan mengulangi ayat yang ke-15 saja. Dikatakan di sana, supaya kamu tidak beraib, tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tuhan Yesus meninggalkan kita di tengah-tengah dunia. Apakah Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi seperti dikatakan di sana, generasi angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat? Tidak. Tuhan menginginkan kita seperti Filipi pasal 2 ayat yang ke-15, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, kita menjadi bintang-bintang yang bercahaya. Kita ditinggalkan di tengah-tengah dunia ini menjadi seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita ditinggalkan di tengah-tengah dunia ini seperti gandum di tengah-tengah ilalang. Apakah mudah? Tidak mudah. Apakah gampang? Tidak gampang. Tetapi ini yang diinginkan. Dan pagi ini Bapak Ibu, kita bersama-sama merenungkan satu tema. Teguh atau runtuh di tengah-tengah dunia yang keruh. Sama seperti Filipi pasal 2 tadi. Kita di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat. Kita di tengah-tengah serigala. Kita di tengah-tengah ilalang. Tetapi apakah kita harus runtuh di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya ini? Di tengah-tengah orang yang tidak jujur, kita ikut tidak jujur. Di tengah-tengah angkatan yang tidak kudus, kita ikut tidak kudus. Apakah itu yang diinginkan Tuhan? Tidak. Filipi pasal 2 ayat yang ke-15 jelas mengatakan, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, kita diinginkan menjadi bintang-bintang di tengah-tengah itu. Kita diminta oleh Tuhan menjadi domba di tengah-tengah serigala. Kita diinginkan Tuhan menjadi gandum di tengah-tengah ilalang. Sambil menyiapkan ini Bapak Ibu, saya menemukan satu cerita. Dan saya senang dengan cerita ini. Cerita ini mengenai seorang diplomat Amerika Serikat sekitar tahun 80-an. Dia diutus menjadi diplomat di Soviet pada waktu itu. Karena tahun 91 Soviet hancur menjadi Federasi Rusia. Tetapi dia sebelum Soviet hancur di USSR, dia dikirim menjadi seorang diplomat ke sana. Dia lahir, diplomat ini sekitar tahun 50-an, dia lahir di Colorado Spring. Colorado Spring itu kalau Amerika Serikat termasuk Bible Belt. Bible Belt itu adalah daerah-daerah di Amerika Serikat yang orang-orangnya sangat dekat dengan firman Tuhan. Jadi mereka sangat menyembah Tuhan, orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan, bagaimana mereka menikmati Tuhan. Sehingga dari kecil orang ini hidupnya adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dari kecil dia diajar mengenal Tuhan, dari kecil dia diajar mencari Tuhan, dari kecil dia diajar beribadah kepada Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Pada akhirnya pria ini lulus college, dia menikah dan kemudian menjadi diplomat. Kemudian dia diangkat menjadi atase kebudayaan. Atase kebudayaan Amerika Serikat di Soviet, di Moskow, Rusia. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan, pria ini, pria Amerika, dia hidup dari kecil di Bible Belt, orang yang senantiasa mengasihi Tuhan, tiba-tiba dia harus hidup di tengah-tengah bangsa Soviet, bangsa Rusia, yang orang tidak percaya kepada Tuhan. Dia yang biasa dekat dengan Tuhan,
Dia yang biasa takut akan Tuhan, dia yang biasa hidup beribadah kepada Tuhan, dia yang biasa hidup menyembah Tuhan dan takut akan Tuhan, tiba-tiba dia hidup di tengah-tengah orang yang mereka boleh mengejek Tuhan. Boleh mengejek, kalau orang datang ke gereja boleh diejek, kalau orang berdoa boleh diejek, kalau orang memuji Tuhan boleh diejek. Dia merasa tertekan. Karena dia biasa setiap kali dia akan melakukan sesuatu dia berdoa. Jadi dia akan melakukan sesuatu pasti berdoa. Sebelum makan dia berdoa, sebelum melakukan sesuatu dia berdoa. Tetapi di tengah-tengah bangsa Rusia, ketika dia berdoa, dia seperti diejek. Itu tekanan tuh dia. Karena dia biasa berdoa, tiba-tiba ketika dia akan berdoa, diejek. Bisa Bapak Ibu bayangkan, karena di Amerika Serikat orang yang terbuka, jadi semua orang berbicara apa adanya, jujur. Jadi dia sering bicara apa adanya, menyampaikan apa adanya. Kalau kritik disampaikan kritik, kalau pujian disampaikan pujian. Tetapi tiba-tiba dia harus hidup di tengah-tengah bangsa Rusia. Bangsa yang tertutup, bangsa yang penuh ketakutan kalau mau berbicara sesuatu. Sehingga dia suatu kali pernah berurusan hukum karena dia berkata jujur. Sehingga dia harus berurusan. Untung dia diplomat sehingga dia lolos dari ini. Tetapi dia merasa hidup di tengah-tengah keadaan yang tidak seperti yang diharapkan. Tetapi ini tantangan besar untuk dia. Sementara dia adalah atase kebudayaan. Atase kebudayaan itu berarti dia harus menyampaikan budayanya Amerika. Seperti apa? Sehingga bisa Bapak Ibu bayangkan sulitnya kehidupan dia. Dia biasa hidup mengasihi Tuhan, harus hidup di tengah-tengah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Dia biasa hidup jujur, terbuka, harus hidup di tengah-tengah orang yang tidak jujur dan tidak terbuka. Hidupnya penuh tantangan. Tapi anehnya Bapak Ibu, dia dianggap berhasil. 7 tahun kemudian dia bertugas di Moskow dan kemudian dia ditarik di Amerika Serikat. Dia dianggap berhasil. Dia dianggap diplomat yang sukses. Tetangganya bahkan di Moskow itu menjuluki dia sebagai orang seberang yang baik hati. Jadi dia dikatakan sebagai orang seberang yang baik hati. Kemudian setelah pulang ke Amerika Serikat dia diwawancarai, apa kunci keberhasilan dia? Dan banyak orang ingin tahu. Dia 7 tahun hidup di Moskow sebagai orang yang tersendiri, orang yang jauh dari saudaranya, tetapi dia berhasil. Kemudian dia cerita, kuncinya hanya satu. Dia meyakini identitas dirinya. Saya adalah orang Amerika, sekalipun dia ada di tengah-tengah orang Soviet. Identitas dirinya itu yang terus dia perkuat. Sekalipun orang-orang sekitarnya orang yang tertutup, tetapi aku orang yang terbuka jujur apa adanya. Sekalipun orang-orang sekitarku orang yang tidak menyembah Tuhan, aku tetap menyembah Tuhan. Identitas dirinya itu yang sangat dia jaga. Dia cerita bahwa banyak hartanya itu dia bayarkan untuk tetap mempertahankan identitasnya. Hari-hari dia kalau suntuk dia telepon ke keluarga di rumah. Komunikasi dengan keluarga di Amerika dia jaga sungguh-sungguh. Dia menghabiskan banyak gajinya untuk telepon ke rumah. Dia banyak menulis surat karena pada waktu itu belum zamannya email. Dia menulis surat, menulis kartu pos, mengirim kartu pos dan lain sebagainya. Untuk apa? Hanya satu, komunikasi dengan tempat asalnya supaya identitas dirinya terus terjaga. Dan itu yang membuat dia berhasil. Dia bisa bercerita mengenai keadaan Amerika dan dia tidak terikut dengan keadaan sekelilingnya. Di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, dia tetap menyatakan siapa Tuhan dalam kehidupannya. Di tengah-tengah bangsa yang tidak jujur, dia terbuka dan jujur di hadapan mereka. Dan ini satu hal yang menarik sekali Bapak Ibu. Ketika saya merenungkan ini dan kemudian menyiapkan topik khotbah ini, saya merasa ini luar biasa tepatnya untuk kita. Topik kita teguh atau runtuh di tengah-tengah dunia yang keruh. Sama. Kalau kita membaca Bapak Ibu 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dan 12, kalau kita mengakui Yesus, itu maka kita menjadi anak-anak Allah. Nah, kalau sekarang kita menjadi anak Allah, berarti saya menjadi warga kerajaan Allah. Tetapi saya warga kerajaan Allah masih ada di dunia. Saya anak Allah tetapi masih di tengah-tengah dunia. Saya seperti diplomat Amerika tadi, tetapi hidup di tengah bangsa Soviet. Bagaimana hidup saya bisa berhasil? Apakah saya runtuh atau teguh di tengah-tengah dunia yang keruh? Ini hal yang menarik sekali yang kita harus terus renungkan pagi hari ini supaya kita berhasil ketika nanti Tuhan memanggil kita pulang. Ketika nanti Tuhan memanggil kita pulang, apakah Tuhan mengatakan, hai kamu hambaku yang baik dan setiawan? Atau kita dikatakan sebagai hamba yang jahat dan malas? Bergantung dari ini Bapak Ibu.
Apakah ketika kita ditinggal di tengah-tengah dunia, kita muncul sebagai domba di tengah serigala, atau bahkan kita menjadi seperti serigala, ikut nyatek ke sana kemari seperti mereka? Pertanyaannya, kita runtuh atau teguh di tengah-tengah dunia yang keruh? Kita menjadi mata air yang terus jernih atau ikut keruh bersama dunia sekitar kita? Sangat menarik sekali, Bapak Ibu. Kalau tadi kita membaca di Yohanes 17 ayat yang ke-15, kita membaca bagaimana Tuhan menginginkan kita di tengah-tengah dunia. Tuhan tidak meminta kita diambil dari dunia ini, tidak. Tuhan meminta kita di tengah-tengah dunia ini supaya kita menyampaikan kabar itu kepada orang lain. Bagi diplomat tadi lebih mudah kalau dia dipanggil ke Amerika pulang, betul ya Bapak Ibu? Tetapi berarti tidak menyatakan seperti apa budaya Amerika di tengah-tengah orang Soviet. Sama Bapak Ibu, buat kita lebih enak begitu percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan panggil aku pulang. Tidak ada pergumulan-pergumulan kehidupan. Itu paling enak. Tetapi itu kan pergumulannya Paulus juga. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Iya, mati keuntungan. Tetapi ketika masih hidup, seharusnya kita dikatakan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Tetapi kita lebih sering menjadi pohon yang tidak berbuah. Kalau Kidung Jawa dikatakan amung godong. Kita hidup kita itu seperti hanya daun-daun saja, rimbun. Tetapi ketika dicari buahnya tidak ada. Kita seperti garam yang sudah kehilangan asinnya. Tidak bisa mempengaruhi hidup kita, sekeliling kita. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana? Apa kuncinya? Bagaimana kita jujur di tengah-tengah orang yang tidak jujur? Bagaimana kita kudus di tengah-tengah orang yang tidak kudus? Bagaimana kita bisa mengasihi di tengah-tengah orang yang tidak mengasihi? Bagaimana kita menjaga mulut di tengah-tengah orang yang tidak menjaga mulut kita? Bapak Ibu, inilah topik yang kita akan diskusikan hari ini. Dan kunci yang menarik saya temukan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan membacakan Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 3. Ketika merenungkan ini saya terkejut begitu tepatnya Tuhan memberikan kepada kita. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua bagaimana kuncinya. Ibrani 12 ayat 1 mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bagian terakhir ayat 1 mengatakan, marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Apa sih perlombaan gitu? Ya hidup kita. Hidup kita ini perlombaan. Pertanyaannya sekarang, kita berlomba dengan tekun atau tidak? Dikatakan di sana perlombaan ini diwajibkan untuk kita. Sampai Tuhan mengatakan finish. Sampai Tuhan mengatakan anakku kembali sekarang. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya supaya kita selesai dengan baik? Seperti Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri garis pertandingan, aku mengakhiri dan tersedia mahkota buat aku. Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana seperti diplomat tadi pulang ke Amerika Serikat dan dia dianggap sebagai diplomat yang sukses. Ayat yang kedua dan ketiga menolong kita luar biasa. Ayat yang kedua dikatakan, marilah kita melakukannya. Melakukannya itu melakukan apa Bapak Ibu? Ya tadi ayat yang pertama dikatakan melakukan perlombaan itu tadi. Marilah kita melakukan perlombaan itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Hanya itu kuncinya. Supaya kita berhasil dalam hidup ini Bapak Ibu, mari kita menghadapi hidup ini dengan terus memandang kepada Tuhan Yesus. Tetapi seringkali kita tidak. Kita mengingat Yesus hanya kalau kita ke gereja, kalau minggu pagi. Tetapi setelah minggu, boro-boro Senin, pulang dari gereja kadang-kadang kita sudah tidak mengingat lagi siapa Yesus. Kita sudah ngongso borong siapa Gusti Yesus. Kita sudah melupakan itu Tuhan Yesus. Padahal dikatakan di sana, untuk menang, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mengapa? Dikatakan di sana, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dikatakan di sana, hanya Yesus yang bisa memimpin kita dan membuat iman kita menjadi sempurna. Kalau iman kita di dalam kehidupan kita itu terus berkembang, iya. Banyak di antara kita mengakui bahwa kita ini masih punya iman yang lemah.
Bagaimana iman kita menjadi kuat? Hanya satu Bapak Ibu, hadapi hidup ini tetapi dengan memandang kepada Tuhan Yesus. Karena dikatakan di sana, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Supaya apa? Supaya membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Tanpa memandang kepada Tuhan Yesus, penderitaan kita atau kesulitan kehidupan kita hanya sia-sia Bapak Ibu. Kita hanya sulit tok, tapi tidak akan mendapat kesempurnaan kehidupan. Kesempurnaan kehidupan hanya kita dapatkan kalau kita melewati kesulitan kehidupan dengan memandang kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya memandang kepada Tuhan Yesus ya? Ya, nanti kita akan lihat di belakang. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga mengatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Itu kunci yang kedua. Supaya kita tidak lemah, tidak runtuh, tidak hancur. Apa yang harus kita lakukan? Dikatakan di sana, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Ternyata ada dua kunci penting Bapak Ibu. Melakukan kehidupan dengan memandang kepada Tuhan Yesus, mengingat Dia senantiasa, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Jadi dengan terus menghadapi hidup ini dengan memandang kepada Tuhan Yesus membuat iman kita menjadi sempurna. Kita orang yang tidak sempurna, ya, tetapi untuk menjadi sempurna hanya satu. Kita harus melewati hidup ini, tetapi dengan terus memandang kepada Tuhan Yesus. Kalau kita langsung kepada Tuhan Yesus, ya boleh saja kita dipanggil Tuhan Yesus, tapi iman kita menjadi tidak sempurna. Tetapi kita boleh saja menghadapi hidup ini, sulit tok, tetapi tanpa mengingat Tuhan Yesus, tanpa memandang ke Tuhan Yesus, iman kita juga tidak bisa menjadi sempurna. Iman menjadi sempurna hanya, dikatakan di sana kuncinya, kita melewati hidup ini, melewati kesulitan hidup, dengan melihat kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, supaya melewati kehidupan ini tidak menjadi lemah dan putus asa, tidak runtuh, apa yang kita lakukan? Kita harus terus mengingat. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita terus menikmati Tuhan Yesus, memandang Tuhan Yesus dalam hidup ini, senantiasa mengingat Tuhan Yesus. Ini kan kuncinya Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya bagaimana caranya? Ternyata tadi di dalam Yohanes pasal 14 Tuhan sudah memberikan kepada kita. Mari kita kembali ke ayat bacaan kita. Yohanes pasal 14, kalau kita melihat Yohanes 17 ayat yang ke-14 dikatakan di sana, apa bedanya kita dengan orang-orang dunia? Yohanes 17 ayat 14 dikatakan, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ternyata yang membedakan orang dunia dengan orang bukan dunia, yang membedakan anak Allah dengan orang bukan anak Allah adalah dikatakan firman Tuhan. Kalau kita melihat ayat 17, Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Apa yang membuat kebenaran, membuat kekudusan? Hanya satu, firman Tuhan. Sekali lagi, kita menemukan di ayat 14 dan di ayat 17, firman Tuhan itu menentukan. Coba sekarang kita kembali ke Filipi 2. Tadi yang kita juga membaca Filipi 2 supaya kita jelas Bapak Ibu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Filipi 2 ayat yang ke-16 tadi masih ingat ya, bagaimana kita harus hidup menjadi seperti bintang-bintang di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat. Bagaimana caranya? Ayat yang ke-16 mengatakan sambil berpegang pada firman kehidupan. Sekali lagi, tidak main-main. Ternyata firman Tuhan itu menentukan seberapa saya menikmati firman Tuhan dalam kehidupan saya. Itu menentukan sekali. Itu menentukan bagaimana kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, seharusnya kita membaca Mazmur pasal 1. Karena saya senang karena Mazmur pasal 1 itu sangat menginspirasi kita semua. Tetapi hanya sayang karena kita tidak harus membaca. Tetapi Sinode sebenarnya meminta kita membaca Mazmur pasal 1. Saya akan mengutipkan untuk Bapak Ibu semua Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia seperti apa? Di ayat 3 dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita seringkali mengklaim ayat ini tetapi tidak mengikutinya. Kita ingin hidup kita berhasil, ya. Tetapi dikatakan di sana orang yang dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air hanya satu Bapak Ibu. Dikatakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Dikatakan walaupun dia melewati musim panas, melewati musim kering, melewati musim hujan, melewati kesulitan, melewati kesukaan, melewati hal-hal apapun dalam kehidupannya, dia dikatakan di sana tetap hijau daunnya. Kuncinya hanya satu, firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya senang karena di WA grup teman-teman wilayah Ngesrep, Burut memposting satu posting mengenai mendengarkan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saya senang dan saya merasa itu bagian yang harus terus kita lakukan, mendengarkan Tuhan. Tetapi saya lebih senang lagi ketika kemudian Pak Indiarno memberi satu komentar, dikatakan di sana bahwa mendengar baik, tetapi langkah berikutnya adalah melakukan firman Tuhan. Dan betul, itulah yang dikatakan bagaimana kita menghidupi firman Tuhan itu. Menghidupi firman Tuhan itu berarti saya mendengarkan firman Tuhan dan saya menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Perlu dilatih? Ya Bapak Ibu, ini perlu latihan. Tidak mudah. Alkitab ini begitu tebal. Untung kalau kita sekarang hanya kecil ya. Alkitab begitu tebal, tulisannya kecil-kecil, tidak ada gambarnya. Saya mau tanya teman-teman pemuda senang membaca? Enggak senang membaca pasti ya. Lebih senang membaca kartun atau ada yang gambarnya. Ini enggak ada gambarnya. Kita semua juga tidak senang membaca ini. Kalau tidak ada hati untuk menikmati Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Perlu hati untuk menikmati firman Tuhan. Perlu latihan supaya kita bisa terus membaca firman Tuhan. Langkah yang kedua, selain tadi kita sudah tahu yang pertama, firman Tuhan itu penting. Menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan itu kunci supaya kita menghadapi kehidupan. Itulah seperti yang dikatakan tadi diplomat tadi, dia punya hubungan terus dengan Amerika. Dia telepon, dia membuat surat, dia kemudian mengirimkan kartu pos. Itu kan dia punya hubungan terus sehingga identitasnya jelas. Nah, kalau kita nggak pernah berhubungan dengan Bapa kita melalui firman Tuhan, bagaimana kita ingat identitas kita? Di tengah-tengah orang yang tidak jujur, kita jadi tidak jujur, karena kita lupa identitas kita. Di tengah orang-orang yang tidak kudus, kita ikut tidak kudus, karena kita lupa identitas kita. Karena itu Bapak Ibu, ini kunci penting. Firman Tuhan itu kunci penting, supaya saya ingat identitas saya apa. Supaya saya tidak runtuh di tengah-tengah dunia yang keruh. Yang kedua, Bapak Ibu, kita kembali ke Yohanes 17, apa kuncinya? Supaya kita bisa menikmati ini dan kita menikmati dengan sukacita dari Tuhan. Di ayat yang ke-21 dikatakan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya. Dan itu diulang di ayat 23 Bapak Ibu. Dikatakan, Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam Aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus Aku. Apa kuncinya Bapak Ibu? Selain firman Tuhan, kuncinya adalah kesatuan dari jemaat Tuhan. Apakah kita punya kesatuan dengan saudara-saudara kita, jemaat di tempat ini? Atau kita menyendiri? Kalau kita menyendiri Bapak Ibu, itu kesempatan iblis untuk memakan kita, memangsa kita. Begitu ada orang yang menyendiri, itulah kesempatan untuk dimakan dan dicaplok oleh dia. Apapun kesulitannya Bapak Ibu, ya, di tengah-tengah orang itu pasti ada beda pendapat, ya. Tetapi kalau kita melihat Kejadian 2 ayat 18, Tuhan mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Bapak Ibu kalau membaca Kejadian pasal 1 kan semuanya baik, sungguh amat baik. Baru inilah kata pertama, Kejadian 2 ayat 18, Tuhan mengatakan tidak baik. Tidak baik kalau apa? Kalau seorang diri saja. Jadi kalau manusia seorang diri, itu dia mudah jatuh Bapak Ibu. Dikatakan tidak baik kalau seorang manusia itu seorang diri saja. Yohanes 17 juga mengatakan jadilah satu, supaya dunia tahu. Mudah, tidak mudah. Pengkhotbah pasal 4, saya akan kutipkan untuk Bapak Ibu semua. Pengkhotbah pasal 4 juga mengatakan yang sama. Dikatakan di sana bagaimana lebih baiknya berdua daripada seorang diri. Dikatakan di sana Pengkhotbah 4 ayat 9, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain yang mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan,
2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Jadi Bapak Ibu, kita mudah runtuh kalau kita sendirian. Karena itu jaga di antara kita Bapak Ibu. Mudah, tidak mudah. Amsal 27 ayat 17 mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau pas kita ketemu dengan orang lain itu gesekan pasti panas Bapak Ibu. Gesekan pasti panas karena beda pendapat. Tetapi apakah hanya karena beda pendapat kemudian kita mengundurkan diri dari persekutuan jemaat? Oh, sangat tidak baik. Saya merasa saya ada banyak kekurangan. Saya bisa berbagi, saya bisa mengajar, itu kekuatan saya. Tetapi saya tidak punya waktu. Dan karena itu saya sangat menghargai orang-orang seperti Pak Edi, Pak Wisnu, Pak Naman, yang dia bisa melayani kemana-mana. Dan saya merasa itu kelebihan mereka yang memenuhi kekurangan saya. Tanpa mereka, saya tidak akan lengkap. Dan karena itu saya butuh mereka. Sama Bapak Ibu, kita semua punya kelebihan dan kelemahan. Kalau kita menuntut orang lain, apakah kita layak dituntut? Tidak ada. Jadi Bapak Ibu, kuncinya hanya satu. Filipi 2 ayat yang kelima mengatakan, hendaklah hidupmu bersama, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus. Ambillah, rendahkanlah dirimu satu dengan yang lainnya. Dan itu hanya kuncinya hanya satu Bapak Ibu. Beda pendapat, iya. Ketika besi digosok, manusia ditajamkan, pasti panas, pasti ada bagian yang lepas. Tetapi kita saling ditajamkan. Beda pendapat, iya. Saya sering rapat beda pendapat, beberapa kali rapat beda pendapat dengan majelis, dengan teman-teman panitia. Tapi apakah itu membuat kita kemudian harus mundur? Oh tidak. Ingat teman-teman, seorang diri kita jatuh. Tetapi bersama kita menikmati kekuatan. Kuncinya hanya 2 Bapak Ibu sekarang. 1, firman Tuhan. Dan yang kedua, kebersamaan di dalam jemaat. Itulah yang membuat kita runtuh atau kokoh di tengah-tengah dunia yang keruh. Kembali, apa kita menjadi bintang-bintang di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini? Kembali kepada Bapak Ibu semua. Apakah kita menjadi tidak jujur di tengah-tengah orang yang tidak jujur? Kita menjadi tidak kudus di tengah orang-orang yang tidak kudus? Kita menjadi tidak mengasihi di tengah-tengah orang yang tidak mengasihi? Bergantung kepada kita semua. Ada 2 kata kuncinya. Firman Tuhan, kesatuan jemaat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mohon untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucap pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan duduk. Mari Bapak Ibu kita datang di dalam doa syafaat kita bersama-sama dan menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat kita bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau mengingatkan kami bahwa kami masih ada di dunia ini Tuhan. Kami seperti domba di tengah-tengah serigala. Kami seperti bintang di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat. Kami seperti gandum di tengah-tengah ilalang. Sangat tidak mudah.
tetapi Engkau menginginkan kami nampak menjadi seperti bintang-bintang di dunia. Dan kami tahu Tuhan, kami tidak punya kekuatan. Karena itu kekuatan kami hanya ada dua. Kami terus meminta kekuatan daripada Engkau dengan firman-Mu, supaya kami terus teringat siapa diri kami di hadapan Engkau. Ketika kami datang bekerja, kami mengingat siapa kami Tuhan di hadapan Engkau. Ketika kami ada di tengah-tengah keluarga kami mengingat siapa kami Tuhan di hadapan Engkau. Ketika kami di tengah-tengah lingkungan masyarakat, kami ingat siapa kami di hadapan Engkau. Bahwa hamba-Mu ini Tuhan harus menyatakan siapa Engkau Yesus di tengah-tengah dunia ini. Menjadi surat yang terbuka, menyatakan siapa Yesus di dalam kehidupan ini. Yang kedua, hubungan dengan saudara-saudara sejemaat, biarlah itu memberi kami kekuatan. Ketika kami ada yang jatuh dan lemah, kami saling dikuatkan. Dan biarlah itu yang kami jagai Tuhan dalam hidup ini, supaya kami boleh tidak runtuh, tetapi kokoh di tengah-tengah dunia yang keruh ini Tuhan. Bapa, terima kasih. Di tengah-tengah semua pergumulan ini Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami tahu ada banyak hal yang sedang kami pergumulkan dalam kehidupan kami kali ini. Biarlah saat ini Tuhan kami datang kepada Engkau, menyerahkan pergumulan kami satu demi satu kepada Engkau. Kami menyerahkan pergumulan gereja kami kepada Engkau Tuhan. Kami minta supaya kasih karunia-Mu terus menyatakan nyata Tuhan di tengah-tengah kehidupan gereja kami Tuhan ini. Kami saat ini Tuhan sedang bergumul dengan bersama-sama panitia pemanggilan pendeta. Kami sedang menginginkan adanya pendeta di gereja-Mu tempat ini Tuhan. Karena itu Tuhan kami terus meminta kasih karunia-Mu. Berkati panitia pemanggilan pendeta supaya Engkau beri berkat kasih karunia, kesatuan hati, supaya fokus kepadamu, sehingga hanya daripada-Mu Tuhan kami boleh menikmati berkat-berkat yang daripada Engkau. Kami juga datang kepada Engkau Tuhan. Kami tahu bahwa hati kami terus harus terarah kepadamu. Kami terus datang kepada Engkau untuk menyerahkan Bapak Pendeta Konsulen kami, Bapak Pendeta Joko Wibowo kepada Engkau, juga seluruh majelis GKJ Ngesrep kepada Engkau. Berkati mereka Tuhan dan keluarganya. Mereka orang-orang yang sudah menyerahkan waktunya kepada Engkau. Berkatilah mereka. Juga segenap pengurus komisi, panitia, tim yang kemarin barusan dikukuhkan, kami juga menyerahkan kepada Engkau Tuhan, supaya Engkau memberkati mereka, supaya mereka menjadi orang-orang yang mengasihi Engkau, menjadi lantaran berkat-Mu Tuhan untuk kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Bapa, kami juga menyerahkan pergumulan dari warga-Mu Tuhan di tempat ini kepada Engkau. Kami bersama-sama bergumul dengan keluarga Bapak Triwidodo yang kemarin Bapak Tabrani Engkau panggil Tuhan di hadapan Engkau. Kami bergumul bersama keluarga ini, biarlah Engkau sendiri yang menghiburkan, menolong, menjagai mereka Tuhan. Kami juga terus datang kepada Engkau untuk beberapa saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ataupun sedang dalam masa penyembuhan. Kami bisa menyebutkan satu demi satu dan beberapa tidak bisa kami sebutkan. Kami hanya minta supaya Engkau terus memberkati mereka Tuhan, mengkuduskan mereka dan menolong mereka. Kami berdoa untuk Ibu Hartono Tendo, kami berdoa untuk Ibu Suki, kami berdoa untuk Mas Royce, kami berdoa untuk Bapak Niko Koyongian, kami berdoa untuk Bapak Sumarsono, Pak Hadi Sularmo, kami juga berdoa untuk Ibu Triwidodo setelah operasi kemarin yang kedua. Kami menyerahkan kepada Engkau supaya Engkau memberkati. Kami juga berdoa untuk beberapa kasepuhan kami berdoa untuk Pak Kartiman, Mbah Pian, Bu Martin, Ibu Yesugimanto, Bu Marni, Pak Kadir, Bu Yunus, Pak Sunar, Bu Kasnur, Bu Kusrini, dan Bapak Ibu kami yang lain yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu demi satu. Berkati mereka, supaya di tengah-tengah kelemahan tubuh Tuhan, mereka boleh menikmati kasih-Mu. Kami juga menyerahkan pergumulan-pergumulan kami yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu demi satu, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi. Kami terus menyerahkan kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau memberkati dan menjagai, sehingga kasih karunia daripada Engkau terus boleh kami rasakan. Di tengah-tengah keadaan keprihatinan negara kami Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami masih bergumul dengan pandemi COVID ini Tuhan. Dan kami terus meminta supaya kasih karunia-Mu terus memberkati, sehingga pandemi ini pada akhirnya boleh hilang dari negeri kami, dan kami boleh menikmati pemulihan yang daripada Engkau. Karena itu Tuhan, kami terus menyerahkan kepada Engkau. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, terutama untuk pemimpin kami Tuhan di tengah-tengah situasi ini, Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh pemimpin kami di pelosok-pelosok, supaya kasih-Mu terus menyertai dan memberkati. Kami juga terus teringat dengan saudara-saudara kami, umat muslim yang kemarin barusan merayakan Idul Fitri. Kami terus menyerahkan dan berdoa kepada Engkau, supaya di tengah-tengah perayaan mereka boleh bertemu dengan Engkau Tuhan. Malam-malam Lailatul Qadar yang mereka terus doakan, biarlah mereka bertemu dengan jalan lurus itu Tuhan. Jalan lurus itu hanyalah Engkau semata. Biarlah Engkau Yesus nampak dalam kehidupan mereka, nyata dalam hidup mereka, melalui ibadah-ibadah mereka.
Karena itu Tuhan, kami terus berdoa kepada Engkau supaya hari-hari ini Tuhan, mereka boleh dibukakan kepada kebenaran-Mu, sehingga biarlah negeri kami pada akhirnya semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Engkau Yesus yang menjadi Tuhan atas kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Karena itu Tuhan, kami terus menyerahkan kepada Engkau supaya Engkau terus memberkati kehidupan kami, bangsa dan negara kami, gereja kami, dan masing-masing kami pribadi kepada Engkau Tuhan. Kami tahu ada banyak hal permohonan kami, ada banyak pergumulan kami Tuhan, dan biarlah Engkau sendiri yang melengkapi, Engkau sendiri yang memberkati, Engkau sendiri yang menyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami terus menyerahkan kepada Engkau Tuhan, dan biarlah hati dan pikiran kami terus terarah kepada Engkau. Hati dan pikiran kami terus meminta kepadamu, seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan berpersembahan saat ini akan kita landasi dengan firman Tuhan yang dinyatakan di dalam 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masukkanlah kepada Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan akan kita kumpulkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 439 bait yang pertama. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Untuk berdiri, mari persembahan ini kita aturkan di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di surga yang kudus, di pagi yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, secara pribadi maupun secara keluarga. Kami mengucap syukur karena Tuhan selalu menyertai dalam setiap langkah pekerjaan kami. Saat ini Tuhan, kami juga mengucap syukur kalau Tuhan mengizinkan kami untuk mengumpulkan persembahan pada pagi yang indah ini. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini, Tuhan terima dan Tuhan sucikan, supaya menjadikan kemuliaan nama-Mu di dunia ini, terkhusus bagi pelayanan kami di gereja GKJ Ngesrep ini Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa buat saudara kami yang Tuhan tunjuk untuk mengelola, untuk membukukan persembahan kami ini. Kiranya Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati saudara kami ini, supaya dalam menjalankan tugasnya sebagai bendahara, hanya takut akan Engkau dan menurut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, apabila di dalam kami mengumpulkan persembahan ini dan mengikuti ibadah ini ada dosa di hati kami, kiranya Tuhan saja yang mengampuni segala dosa-dosa kami. Segala doa dan permohonan kami ini, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk nyanyian pengutusan, mari kita muji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 416, bait yang pertama. Tersembunyi ujung jalan.
ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing terang Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersaksi atau takut, beriman tetap teguh. Perziarahan hidup kita di dunia masih akan terus berlanjut dan tidak akan terhenti sampai di sini. Untuk itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan, kuatkanlah, dagukanlah kami. Jadilah saksi kebenaran di dalam dan bersama Kristus. Kami tak akan gentar dan selalu bergemar kendati harus menghadapi realitas hidup yang buyar dan ambil. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk sebentar. Ada pengumuman dari panitia pemanggilan pendeta, untuk itu kepada Pak Tirman dipersilakan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, izinkan kami kembali berdiri di hadapan Bapak Ibu untuk menyampaikan yang kedua kali. Jika kemarin kami menyampaikan tentang tahapan pemanggilan pendeta, ada 8 tahapan. Hari ini kami akan sampaikan kriteria calon pendeta. Bisa ditayangkan, Mas? Bisa dibaca tapi kecil-kecil ya. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan firman hari ini, kita tetap mengandalkan Tuhan, berpegang pada firman dan kesatuan jemaat. Setelah kami bacakan kriteria calon pendeta ini, kami masih mengharapkan kepada Bapak Ibu semuanya, jika punya referensi nama calon pendeta yang bisa kita panggil, kami tunggu dalam minggu ini. Tolong sampaikan kepada saya melalui WA, dan nama itu disertai dengan nomor WA. Begitu nama itu kami terima dengan WA-nya, saat itu juga kami akan hubungi yang bersangkutan untuk kita proses. Oleh karena itu, kesatuan kita bersama untuk memanggil pendeta, kami akan nyatakan dalam kehidupan berjemaat di GKJ Ngesrep ini. Baik, kriteria calon pendeta GKJ Ngesrep ada 2 bagian, yaitu kriteria pokok. 1, status warga dewasa GKJ atau gereja lain yang seasas. Yang kedua, tidak sedang dalam penggembalaan khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dari gereja asal. 3, dipandang layak untuk menjadi seorang pendeta melalui proses pendampingan dan ujian. Yang kedua, jenjang pendidikan. Telah menamatkan studi teologi pada jenjang S1 dari pendidikan teologi yang didukung oleh Sinode GKJ. Jadi pendeta untuk GKJ itu syarat minimalnya harus sarjana, tidak boleh di bawahnya itu. Kemudian yang berikutnya, telah mengikuti seminarium yang diselenggarakan oleh Sinode GKJ
Jadi kalau kita panggil, dia harus mengikuti seminarium di sinode selama 1 hari. Itu diselenggarakan oleh sinode hanya setahun sekali. Kemarin pada bulan lalu baru ada pendaftaran. Yang ketiga, kependetaan GKJ. Bersedia menerima pokok-pokok ajaran GKJ serta tata gereja dan tata laksana. Yang keempat, kompetensi utama bersedia untuk menjadi pendeta sebagai panggilan spiritual. Itu kriteria pokok, kemudian kriteria tambahan. Yang pertama, status. Bakal calon adalah seorang yang belum berjabatan pendeta, jadi grace baru. Usia maksimal saat dimulai proses pemanggilan umur maksimal 30 tahun. Berikutnya, laki-laki atau perempuan. Jadi boleh laki-laki, boleh perempuan, jadi pendeta GKJ Ngesrep ini menghargai gender. Yang berikutnya, lajang atau sudah menikah. Jadi sudah menikah juga boleh. Yang kedua, kesehatan, sehat jiwa dan jasmani dengan bersedia mengikuti tes kesehatan dan tes psikologi. Yang ketiga, keterampilan, mampu atau belajar berbahasa Jawa dalam rangka berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa dengan baik dan lancar saat berrelasi dengan masyarakat, jemaat maupun pelayanan ibadah. Jadi kalau calon ini dari daerah Betawi sana boleh juga, asal mau belajar berbahasa Jawa, syaratnya itu. Kemudian yang keempat, fasilitas. Calon pendeta harus bersedia menempati pastori yang disediakan oleh GKJ Ngesrep beserta keluarganya. Bersedia menggunakan fasilitas kendaraan sesuai dengan kemampuan GKJ Ngesrep. Punyanya motor ya jangan menuntut mobil, punyanya motor gitu. Bersedia menerima fasilitas lainnya yang tersedia sesuai dengan kemampuan GKJ Ngesrep. Jadi standarnya kemampuan gereja kita. Yang kelima, yang terakhir, kompetensi tambahan. Calon pendeta kita harus mempunyai visi pelayanan. Baik Bapak Ibu, kita saat ini sudah memasuki tahap yang kedua, pencalonan calon mahasiswa, calon pendeta GKJ Ngesrep. Jadi sudah masuk itu, maka kami tunggu 1 minggu referensi Bapak Ibu untuk kami tindak lanjuti. Demikian, terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Matur nuwun. Terima kasih Pak Dirman, mewakili teman-teman panitia pemanggilan pendeta. Bapak Ibu, mari kita berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini dengan memujikan dari Kidung Jemaat 416 bait 3 dan 4. Tuhan janganlah biarkan kutentukan nasibku, dan selanjutnya disambut dengan bait yang keempat. Kidung Jemaat 416 bait 3 dan 4. Tuhan jangan membiarkan ku tentukan nasibku bila
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.